Oke, hai anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saat hari ini? Doa teacher, semoga kita diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu kita akan mulai pembelajaran kita pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Siapkan buku pelajaranmu dan Alkitabmu. Oke anak-anak, kita langsung saja pelajarannya dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan semakin bertambah pengetahuan kami tentang firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar agama hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa tentunya. Nah, di bukumu ada lagu di mana lagu ini mengajarkan kita yaitu bahwa kita harus kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hatiku, kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Nah anak-anak, apa yang menjadi pesan daripada lagu ini? Pesan daripada lagu ini adalah kita harus kerja sama-sama di dalam anggota keluarga. Dan ketika kita sama-sama kerja, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan ketika kita sama-sama bekerja, tentunya hati kita akan senang. Oleh karena itu, anak-anak, lagu ini memesankan kepada kita untuk bekerja sama dan bersama-sama melakukannya untuk Tuhan. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang keempat, pelajaran baru, yaitu dengan tema saling menolong dalam keluarga. Bahan Alkitabnya ada dua, yang pertama itu Galatia 6 ayat 2 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita lanjut lagi pembelajaran kita. Mengapa Galatia 6 ayat 2? Sebelumnya kamu membuka Alkitabmu, kita akan baca bersama-sama Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi anak-anak, kenapa pelajaran yang keempat ini memilih Galatia 6 ayat 2? Karena di sana untuk menjelaskan bahwa setiap orang diajak untuk dapat menunjukkan kasihnya kepada sesama, termasuk keluarganya sendiri, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Sedangkan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dipilih untuk memberikan contoh kepada peserta didik untuk meneladani dari sebuah keluarga yang menunjukkan perbuatan saling menolong. Nah, keluarga siapakah yang ada di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini kita akan dengarkan nanti. Oke, anak-anak, kita lanjut pembelajarannya. Ya, pengantarnya. Pernahkah kamu menolong ayah, ibu, adik, atau kakak di rumah? Jika kamu pernah, warnailah salah satu pilihanmu, ya. Ada pada halaman 45. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika menolong mereka? Warnailah salah satu dari pilihanmu itu pada halaman 46. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, atau adik? Ceritakanlah salah satu pengalamanmu saat menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah. Itu pada halaman 46. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, atau adik? Jadi ceritakan satu pengalamanmu saja ketika menolong ayah, atau ibu, atau kakak, atau adik. Nah, siapa yang pernah kamu tolong di dalam keluarga? Terus kamu ceritakan. Oke anak-anak? Kita lanjut pembelajaran kita berikutnya. Tujuan pembelajaran ini anak-anak ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui alasan menolong anggota keluarga. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh menolong orang tua di rumah. Yang ketiga, mengetahui kisah dalam Alkitab tentang menolong orang tua. Jadi tujuan pembelajaran yang keempat ini, bab 4 ini adalah supaya kita mengetahui kenapa kita harus saling menolong di dalam keluarga.
Yang kedua, mengetahui contoh-contoh menolong orang tua di rumah. Jadi kita tahu contoh-contoh menolong orang tua itu seperti apa. Yang ketiga, kita mengetahui kisah dalam Alkitab tentang menolong orang tua. Bahwa ada di dalam Alkitab seorang anak yang menolong orang tuanya. Oke, kita langsung saja pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, di sini anak-anak akan mendengarkan cerita keluarganya Yesus dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Teacher akan bercerita sedikit saja, oke? Nah, di dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11 ini anak-anak itu bercerita tentang perkawinan di Kana. Dan ini adalah mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan sebelum pelayanannya dimulai. Oke? Perkawinan di Kana. Dikatakan di sana pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus juga ternyata diundang dan murid-muridnya dan mereka pun hadir di pesta itu. Ketika di pesta itu orang yang sedang melakukan pernikahan, mereka kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus kemudian menjawab ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apapun yang diperintahkan Yesus kepadamu, buatlah itu. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke anak-anak, di sini intinya bahwa ketika Yesus minta tolong kepada anaknya, yaitu Yesus itu sendiri, Yesus pun melakukannya. Dan ketika Yesus menyuruh orang-orang pada saat di pesta itu, pelayan-pelayan pesta itu, mereka pun melakukannya. Artinya bahwa di dalam pesta itu, di dalam perkawinan itu, semua saling tolong menolong. Ibu Yesus menolong mempelai yang sedang kekurangan anggur dan Yesus menolong ibunya dan pelayan-pelayan juga menolong Yesus mengangkat air. Nah, kemudian terjadilah mujizat di mana air menjadi anggur dan anggur itu pun anggur yang sangat baik sehingga pada saat itu pemimpin pesta memuji bahwa dalam pesta biasanya yang pertama dikeluarkan itu adalah anggur yang baik. Tapi setelah habis anggur yang baik, baru dikeluarkan anggur yang kurang baik. Tapi pada saat perkawinan di Kana, anggur yang baik yang pertama keluar dan yang kedua juga anggur yang baik. Karena Yesus menolong mereka. Nah anak-anak, ini yang menjadi pesan atau inti daripada cerita keluarganya Yesus. Nah anak-anak boleh membaca kembali Alkitabnya dari Yohanes 2 ayat 1-11 supaya lebih paham lagi. Oke? Kita lanjut pembelajaran kita. Anak-anak, untuk penugasannya ada pada halaman 49, yaitu peserta didik diminta untuk menceritakan kembali cerita yang telah didengarnya dengan menuliskan di buku siswa berdasarkan gambar yang diberikan dalam buku. Kita lihat ya di halaman 49. Ya, jadi pada halaman 49 kamu akan menemui ada 3 gambar. Jadi gambar yang pertama sedang menceritakan apa, gambar yang kedua menceritakan apa, gambar yang ketiga menceritakan apa. Supaya kamu dapat mengerjakannya, kamu boleh kembali membuka Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan yang pertama, minggu depan kita masih belajar di bab yang keempat. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak teacher. Bye-bye. Oke.